Mas untuk kita di acara malam hari yang penuh makna ini. Dan selanjutnya kami mengundang kurator Bentara Budaya yang juga kurator pameran radio antik layang suara pada kesempatan ini. Kami menyampaikan kepada Bapak Hermanu untuk hadir di depan dan menyampaikan sekilas pengantarnya terkait dengan eksibisi kali ini. Silakan Mas Manu. Selamat malam, Om Swastiastu. Saya di sini berdiri, kayaknya sudah semua tentang radio sudah kita dengarkan dari Beliwari, dari tayangan tadi. Jadi kami hanya ingin menyampaikan riwayat dari pameran yang kita selenggarakan pada malam hari ini. 15 tahun yang lalu Bentara Budaya Yogyakarta mengadakan sebuah pameran pertama kali tentang radio. Waktu itu kami bekerja sama dengan para kolektor yang tidak tergabung dalam sebuah perkumpulan, jadi pameran radio. Kemudian 15 tahun kemudian kami mencoba untuk memamerkan kembali radio-radio yang lebih komplit. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari Padmaditya, sebuah perkumpulan yang didirikan 4 tahun yang lalu. Nah, dari situ kami sebuah pertemuan pertama itu di Kelitian, yaitu di pasar Loak itu. Kami bertemu dengan Pak Didi namanya, Dr. Didi itu pimpinan dari Padmaditya. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata teman-teman Padmaditya itu memiliki lebih kurang ada 300 radio. Nah, setelah pertemuan itu kami menyeleksi mana-mana radio yang mewakili zaman. Nah, dari situ kemudian kita persiapkan. Pertama kita tampilkan di Bentara Budaya Oktober tahun 2013. Kemudian ke Surabaya, ke Sampurna House. Dan beberapa minggu yang lalu di Bentara Budaya Jakarta. Kemudian dikirim ke Denpasar Bali ini, jadi Bentara Budaya. Jadi kami berterima kasih kepada teman-teman Padmaditya yang sudah merelakan radionya untuk keliling Jawa Bali ini, karena tidak semua kolektor merelakan radionya untuk dipamerkan dalam perjalanan yang jauh, karena radio tabung itu sangat riskan. Dari tempat satu ke tempat lain itu pasti ada tabungnya yang tidak beres. Jadi waktu pameran kemudian ya kita revisi. Untuk kali ini kami bersama-sama dari ini Mas Iwan, seorang teknisi tentang radio, walaupun dia backgroundnya adalah sosiologi. Dan di samping ini adalah Mas Didi, seorang inovator baru tentang radio. Jadi sesuai dengan Bentara Budaya keseluruhan itu tahun ini itu penyelenggarakan tentang persemaian. Jadi kita tidak memamerkan radio yang tua-tua saja, tetapi ada inovasi baru dengan menampilkan radio yang semua casing dan isinya itu baru, tapi tampilannya lama. Itu bisa diisi dengan MP3 dan radio FM. Untuk itu kami persilahkan Mas Iwan untuk melengkapi dari Padmaditya. Silakan Mas Iwan. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan ke Bapak Wari selaku pimpinan Bentara Budaya Bali yang berbesar hati mau menampung apa yang kami miliki. Saya mewakili komunitas radio, pecinta radio dan audio tabung Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini
kami menampilkan sekitar 50 lebih radio, sekitar dari 53 atau 4 radio itu sekitar 70%, 80% adalah radio tabung yang diproduksi sekitar mulai tahun 1925 sampai dengan era tahun 60 akhir. Kemudian ada beberapa 10 atau 15 radio transistor itu yang beredar di Indonesia kira-kira era mulai tahun 70-an. Kemudian kami juga membawa satu alat audio yang lain, yaitu gramafon. Kenapa ini kami bawa? Itu karena memang sejarah radio itu diawali dari gramafon. Jadi sebetulnya sekitar tahun 1890 penemu-penemu Eropa misalnya seperti Thomas Alva Edison, kemudian Emil Berliner itu menciptakan salah satu alat audio yaitu fonograf, kemudian berkembang menjadi gramafon. Kemudian gramafon itu mulai berkembang pesat sekitar awal tahun 1900 sampai dengan 1920. Dari bentuk piringan hitam yang tadinya silinder menjadi flat seperti disk yang sekarang kita bisa lihat seperti CD, kemudian VCD atau DVD.